pengertian model pembelajaran Hanafi NPEC. Model pembelajaran Hanafi NPEC adalah model pembelajaran yang berorientasi terhadap hasil atau produk seperti video pembelajaran, multimedia pembelajaran, dan implementasi. Model pembelajaran Hanafi NPEC memiliki tahap-tahapan tersendiri, yakni tahap analisis, tahap pengembangan, tahap keperluan, dan implementasi. Pengembangan model pembelajaran Hanafi NPEC menekankan kepada penilaian-penilaian yang mengikut sertakan tahap-tahapan saat model pembelajaran tersebut dilakukan atau dilaksanakan. Penilaian-penilaian tersebut memiliki dua jenis, yakni penilaian secara formatif dan penilaian secara sumatif. Penilaian secara formatif adalah penilaian yang dilakukan saat proses model pembelajaran atau produk tersebut sedang dibuat, dan dalam pengujiannya tersebut dilakukan sebuah penilaian. Lalu ada penilaian yang kedua, yakni penilaian sumatif. Penilaian sumatif ialah penilaian yang dilakukan setelah produk atau hasil dari tersebut sudah terlaksanakan, maka penilaian tersebut bisa dilaksanakan. Itulah dari penjelasan saya tentang pengertian model pembelajaran Hanafi NPEC. Sintak atau tahapan pengembangan bahan ajar model Hanafi NPEC. Tahapan yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Tahapan yang kedua yaitu mengidentifikasi dan mendokumenkan kaidah yang paling baik. Tahapan yang ketiga yaitu pengembangan dan implementasi. Oke, setelah kita mengetahui mengenai definisi dari model pembelajaran Hanafi NPEC, kita menuju ke pembahasan manfaat dari model pembelajaran Hanafi NPEC. Nah, pada penjelasan sebelumnya, sudah kita ketahui bahwa model pembelajaran Hanafi NPEC itu terdiri dari 3 fase. Fase yang pertama yaitu adalah fase analisis kebutuhan, fase yang kedua adalah fase desain, dan fase yang terakhir adalah fase implementasi atau pengembangan. Manfaat dari model pembelajaran Hanafi NPEC ini terkandung ke dalam setiap 3 fase ini. Nah, kita bahas mulai dari fase yang pertama. Pada fase analisis kebutuhan, manfaat dari model pembelajaran Hanafi NPEC yaitu untuk mengetahui kebutuhan apa saja dari para siswa, sehingga pengajar dapat dengan mudah membuat modul ataupun media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan para siswa. Nah, sedangkan pada fase yang kedua yaitu fase desain, manfaat dari model pembelajaran Hanafi NPEC yaitu untuk mengidentifikasi metode ataupun kaidah yang paling bagus digunakan untuk mencapai tujuan dalam proses pembelajaran. Nah, misalnya ini ya, pada siswa SMK, itu kan pembelajarannya lebih terfokus pada praktek daripada teori. Nah, sehingga kurang tepat apabila siswa SMK tersebut diberikan suatu video ataupun media pembelajaran yang isinya tuh hanya berupa teori. Nah, alangkah lebih baik lagi jika siswa SMK tersebut diberi sebuah modul, karena modul biasanya lebih mengarah kepada pembelajaran praktek. Nah, sedangkan pada fase evaluasi dan juga implementasi, manfaat dari model pembelajaran Hanafi NPEC ini yaitu siswa dapat sedangkan pada fase yang ketiga yaitu pada fase implementasi dan juga evaluasi, manfaat dari model pembelajaran Hanafi NPEC yaitu siswa mendapatkan pemahaman dari proses belajar. Nah, apabila siswa tidak mendapatkan pemahaman dari proses belajar, diperlukan suatu evaluasi untuk memperbaiki kekurangan dari media pembelajaran tersebut. Selain itu, model pembelajaran Hanafi NPEC yang tersusun secara terprogram dan sistematis mempermudah memecahkan masalah belajar yang berkaitan dengan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik para siswa, sehingga hal ini dapat mempermudah dalam melakukan suatu evaluasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep model pembelajaran Hanafi NPEC. Dalam model pengembangan yang dipergunakan, mengembangkan bahan ajar yang salah satunya yaitu model Hanafi NPEC. Model pembelajaran Hanafi NPEC ini merupakan salah satu model pembelajaran yang sistematis. Yang dimaksud dengan sistematis itu yaitu tingkatan dari desain pembelajaran dan juga pengembangannya yang sistematis sebagai aspek prosedural. Konsep dari pembelajaran ini berorientasikan kepada produk. Pada model pembelajaran ini juga terdapat penilaian dan pengulangan yang dijalankan pada setiap fasenya.
Proses penilaian dan juga pengulangan ini mengikut sertakan proses-proses pengujian dan penilaian dalam media pembelajaran yang melibatkan ketiga fase secara berkesinambungan. Dalam hal ini, Hanafin dan Peck menyebutkan penilaian formatif dan juga penilaian sumatif. Penilaian formatif merupakan penilaian yang dilakukan pada saat proses media sedang berlangsung, sedangkan penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga kekurangan model pembelajaran Hanafin and Peck. Untuk yang pertama yaitu ada kelebihan. Yang pertama, model pembelajaran berorientasi pada produk, yakni model desain pembelajaran yang dikembangkan untuk menghasilkan suatu produk. Biasanya produknya berupa bahan ajar dan media pembelajaran seperti multimedia interaktif, media audiovisual, dan bahan ajar atau media pembelajaran lainnya yang berbasis CAI atau Computer Assisted Instructional. Yang kedua, adanya tahap identifikasi kesenjangan pada fase analisis kebutuhan, sehingga dapat menentukan hal utama dari apa yang dibutuhkan dalam pendidikan. Untuk yang ketiga, yaitu pada model pembelajaran Hanafin and Peck, setiap fasenya dilakukan penilaian. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui ada atau tidaknya kekurangan dalam proses pembelajaran. Untuk selanjutnya, yaitu kekurangan. Yang pertama, hanya dapat digunakan dalam masalah tertentu, seperti pengembangan bahan dan alat-alat saja. Yang kedua, dalam produk atau bahan memerlukan uji coba terlebih dahulu sehingga memakan waktu yang lumayan lama. Contoh penerapan pengembangan bahan ajar model Hanafin and Peck. Contoh yang pertama, pengembangan multimedia interaktif pembelajaran teori kinetik gas berbantuan Lektora Inspire untuk siswa sekolah menengah. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan multimedia interaktif pembelajaran teori kinetik gas berbantuan Lektora Inspire untuk siswa kelas 11, di mana penelitiannya dilaksanakan di SMA Savarius 3 Palembang. Multimedia ini terbukti praktis setelah evaluasi kelompok kecil dilakukan. Dan dari angket respon siswa terhadap penggunaan multimedia ini diperoleh rata-rata skor sebesar 3,89% dengan kategori praktis. Mengenai dampak potensial penggunaan multimedia interaktif terhadap hasil belajar siswa dapat dilihat dari hasil uji lapangan. Berdasarkan hasil uji lapangan, diperoleh data rata-rata hasil belajar siswa pada tahap pretest sebesar 42%, sedangkan data rata-rata hasil belajar siswa pada tahap post-test sebesar 80,26%. Dengan demikian, multimedia interaktif pembelajaran teori kinetik gas berbantuan Lektora Inspire untuk siswa sekolah menengah terbukti valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Contoh yang kedua yaitu pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Android pada pembelajaran IPA tentang siklus air kelas 5 SD. Penelitian ini dilakukan di SD Menteng 3. Teknik yang digunakan adalah lembar validasi ahli dan kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa media pembelajaran interaktif berbasis Android pada pembelajaran IPA pada tahap expert review dari validasi ahli mendapatkan nilai presentasi total sebesar 95,59% dengan kategori sangat valid. Sedangkan pada penilaian pengguna terdapat 3 tahap. Pada tahap pertama yaitu tahap one-to-one evaluation, presentasi rata-rata totalnya sebesar 98,53%. Pada tahap small group evaluation, presentasi rata totalnya sebesar 97,82%. Pada tahap field test evaluation, presentasi rata-rata totalnya sebesar 97,82%. Dengan demikian, media pembelajaran interaktif berbasis Android pada pembelajaran IPA tentang siklus air kelas 5 SD sangat valid dan layak digunakan pada pembelajaran IPA di sekolah dasar. Contoh yang ketiga
yaitu pengembangan alat percobaan penentuan frekuensi berbantuan akselerometer smartphone untuk praktikum peserta didik SMA. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu menghasilkan alat penentuan frekuensi berbantuan sensor akselerometer smartphone yang akurat. Kedua, untuk menghasilkan alat dan LKPD penentuan frekuensi berbantuan sensor akselerometer smartphone yang layak digunakan dalam pembelajaran fisika. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui respon peserta didik terhadap penggunaan alat praktikum penentuan frekuensi berbantuan sensor akselerometer smartphone pada kegiatan praktikum fisika di sekolah. Teknik dalam penelitian ini yaitu menggunakan model pengembangan Hanafin-Enpeck. Hasil penelitian ini yang pertama yaitu alat penentuan frekuensi berbantuan sensor akselerometer smartphone sangat akurat dengan perolehan persentase sebesar 94,62%. Kedua, alat dan LKPD penentuan frekuensi berbantuan sensor akselerometer smartphone layak digunakan dalam pembelajaran fisika dengan perolehan rata-rata sebesar 48%. Ketiga, respon peserta didik terhadap penggunaan alat praktikum penentuan frekuensi berbantuan sensor akselerometer smartphone pada kegiatan praktikum fisika, khususnya pada praktikum gerak harmonik sederhana, memperoleh persentase sebesar 76%. Dengan demikian, alat penentuan frekuensi berbantuan akselerometer smartphone untuk praktikum peserta didik SMA layak digunakan. Contoh keempat yaitu pengembangan video pembelajaran IPA interaktif berbasis Animaker, pokok bahasan, materi, dan perubahannya di kelas 7 SMP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan dan keefektifan video pembelajaran IPA interaktif berbasis Animaker bagi siswa SMP di SMP 20 Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan persentase nilai validasi ahli materi sebesar 100% dan ahli media sebesar 97,2% dengan kategori sangat layak. Hasil angket respon guru sebesar 87,5% dan siswa sebesar 81,6% dengan kategori sangat layak. Sedangkan untuk uji keefektifan dilakukan pengujian hipotesis dan menunjukkan adanya perbedaan signifikan sebelum dan sesudah penggunaan video pembelajaran IPA interaktif berbasis Animaker ini. Dengan demikian, video pembelajaran ini sangat layak dan efektif digunakan sebagai media pembelajaran